tahu apa saja jurusannya? Di SMK Negeri 1 Setuluk terdapat 7 bidang keahlian. Agribisnis perikanan air tawar, agribisnis perikanan air payau atau laut, agribisnis pengolahan hasil perikanan, agribisnis ternak unggas, agribisnis ternak ruminansia, tata busana, desain komunikasi visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan saya Fitria, mahasiswa dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 201698250545. Saya mengajar di SMKN 1 Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 Tata Busana dengan materi pembuatan rompi atau pes. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya sudah dibersihkan ya? Sudah. Baik. Kalau begitu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mungkin anggota kelas. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Kita lanjutkan ya dengan menyanyikan lagu Mas NTB Gemilang. Seperti biasa, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, silakan berdiri. Berikutnya ya, Ibu akan menyampaikan sintak-sintak pembelajaran ya, di mana sintak-sintak ini
akan membuat ini ya, dan hari ini kalian akan membuat rompi ya. Kalian akan mewujudkan sebuah rompi pria. Nah, untuk yang kedua, mendesain perencanaan proyek, nanti kelas ini ya akan dibagi, karena kebetulan kita ada 12 orang, nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Nanti untuk ketua kelompoknya akan Ibu pilih ya. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Ya, setelah dibagikan kelompok, nanti kita akan menyusun jadwal. Mulai dari mendesain. Mendesain itu berapa menit sih? Ya, mulai dari mendesain, kemudian membuat pola itu berapa menit? Ya, kemudian berapa jam? Kemudian membuat pola, memotong sampai pada penyelesaian akhir itu berapa menit nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian yang keempat, Ibu akan memonitor kemajuan proyek. Jadi Ibu akan berkeliling ya, melihat pekerjaan kalian sudah mulai mengerjakan, nanti akan Ibu berkeliling melihat ya dengan apabila kalian mendapatkan kesulitan nanti bisa bertanya sama Ibu, tapi jangan terus bertanya, kalian harus ada inisiatif dengan kelompok kalian, tetap bekerja sama, berdiskusi. Nah, untuk yang kelima itu nanti kita akan maju ke depan ya, setelah baju kalian selesai, rompi kalian selesai, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian, mulai dari langkah kerjanya, menitnya berapa menit, berapa jam ya, untuk yang kelima. Dan untuk yang keenam itu nanti kita akan adakan evaluasi, baik kalian mengevaluasi pekerjaan kalian atau Ibu yang mengevaluasi pekerjaan, atau kalian akan menilai pekerjaan temannya ya. Kemudian dilakukan refleksi, di mana refleksi itu nanti kalian akan mengutarakan sebenarnya apa sih kesulitan kalian selama proses kalian mengerjakan rompi tersebut. Sampai sini paham anak? Paham ya. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gambar dari rompi supaya kalian ada gambaran ya. Sebenarnya rompi yang akan kalian buat itu seperti apa sih? Ini dia ya. Ini ada macam-macam rompi. Nah, rompi itu ada yang gambarnya seperti ini, yang warna merah, itu ada yang kancingnya 4 di depan ya. Kemudian ada yang juga yang satunya lagi ada yang berkerah, yang warna batik ya. Kemudian ada yang kombinasi di depan seperti ini. Ada yang kombinasi seperti ini. Kemudian berikutnya, nah ini bagus ya. Kayaknya yang pakai ini ganteng orangnya ini, tapi mukanya nggak dikasih lihat. Ini yang ada double kancing, ini yang double kancing, itu juga sama double. Setelah sebelahnya itu ada yang cuman satu baris ya kancingnya. Sampai sini paham anak? Ada gambaran kalian? Ada. Gambaran rompi itu seperti apa ya? Apakah kalau kalian melihat ini rompi itu menggunakan lengan apa tidak? Tidak. Menggunakan lengan. Bagus ya, berarti kalian paham. Nah, untuk berikutnya nanti anak kalian akan untuk teknik penilaiannya ya, mohon diperhatikan ini. Untuk teknik penilaiannya nanti dari desain itu akan Ibu nilai ya. Dari desain silakan, mungkin desainnya bisa kalian buat kalau misalnya memang mau bervariasi boleh, tapi kalau memang mau simple juga boleh. Intinya kalian memahami saja apa yang akan kalian buat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik penilaiannya dari ketepatan pola kalian ya, kerapian pola kalian. Yang ketiga, yang final itu mengenai hasil akhir dari rompi kalian ya. Jadi kalau hasil akhirnya bagus, otomatis nanti penilaiannya juga bagus. Nanti tolong diperhatikan anak ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Oke, bagus. Baik, Ibu akan membagi langsung kelompoknya ya. Ibu akan memilih ketua kelompoknya. Kemudian nanti ketua kelompoknya bisa memilih teman kelompoknya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa satu kelompok itu ada 3 orang ya. Baik, yang jadi ketua kelompok Mila Cahyani siap? Nur Aini siap? Siap, Ibu. Siti siap? Siap. Yuliana siap? Siap, Ibu. Nah, nanti kalian akan memilih teman kelompoknya masing-masing ya. Ya. Baik anak, silakan ketua kelompoknya maju. Ini ada handout, ada LKPD ya. Nanti untuk LKPD-nya silakan kalian isi ya, sesuaikan dengan untuk langkah kerja
silakan diisi ya sesuai dengan yang ada di handout. Mungkin ada bagian yang harus kalian kurangi atau kalian nambahin sesuai dengan kreativitas kalian boleh, sesuai dengan desain kalian boleh, silakan ya. Ini mana ketua kelompoknya tadi? Diambil anak. Dibagikan. Dibagikan satu LKPD, satu handout. Anak coba diperhatikan LKPD-nya ya. Di sini ada desain ya. Di sini ada kolom desain. Bisa kalian ngisi di sini gambar depan dari rompi kalian, gambar belakang. Nah, menggambar desain ini kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa menit? Ya, itu nanti dicantumkan di sini ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, kalian akan nanti membuat pola besar. Ya, di situ ada pola besarnya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya sesuai dengan desain kalian. Ingat, desainnya itu kalau misalnya kalian beranggapan tidak usah terlalu rumit, Ibu, intinya yang penting rompi saya ini menghasilkan rapi dan bagus hasilnya, tidak masalah. Nah ya, nanti di bagian ininya kalian akan menuliskan berapa menit sebenarnya kalian akan membuat rompi. Kemudian di sininya nanti bisa kalian buat dompetnya diisikan pola besar yang sudah kalian pecah. Ya, kemudian berikutnya, nah ini ada untuk langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu sudah ada di handout, anak bisa kalian lihat. Cuman ini Ibu cantumkan, misalkan ini kelompok berapa, nanti membuat desainnya berapa menit, pecah polanya berapa menit, ya, menjahitnya berapa menit, yang menjahitnya juga dijabarkan. Misalkan buat sakunya berapa menit, jahit kupnetnya berapa menit, semua dijabarkan ya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain boleh berbeda. Ya, karena tidak bisa disamakan, karena bisa saja kelompok A berbeda desain dengan kelompok B. Jadi disesuaikan asal target waktunya itu bisa disesuaikan. Ya, jadi kita nanti ini ada 3 kali pertemuan. Jadi kalian bisa membagi selama 3 kali pertemuan itu berapa menit untuk mendesain, berapa menit untuk membuat pola, berapa jam untuk menjahit, menjahitnya juga berapa jam untuk saku, untuk kupnat, dan untuk jahit tengah muka, tengah belakang, nanti bisa kalian catat sendiri di situ ya. Nanti kalian sesuaikan. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Intinya kelompok satu dengan kelompok lain tidak harus sama. Sampai sini paham anak? Paham. Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Lagi buat desainnya anak ya? Iya, Ibu. Itu yang kancingnya double apa yang satu? Yang double, Ibu. Yang double ya? Oke, bagus. Dilanjutkan. Jangan sampai terlena waktu anak. Kamu punya waktu cuma sedikit, jadi dipercepat. Iya, Bu. Oke. Membuat desainnya taruh 15 menit aja yuk. 15 menit. Terus pecah polanya 90 menit. Terus buat menggunting bahan 60 menit. Sama memberi tanda pola 30 menit. Terus Menjahit garis princessnya 10 menit. 10 menit. Membuat saku 60 menit. Menyambung bahu 5 menit. 5 menit. Menyambung tengah muka 10 menit. Menjahit garis lehernya 10 menit. Baik, buat desainnya sama menyusun jadwalnya berapa menitnya sudah selesai? Sudah ya. Baik, kalau sudah selesai, nanti kalian setelah ini akan membuat pola rompi, akan membuat pecah polanya. Ini Ibu bagikan ini pola dasar kemeja ya, ini pola basic saja. Tapi nanti untuk pola besar kalian, untuk pecah pola kalian harus ngebelat ini, kemudian pecah pola kemeja ini. Ini cuma basic saja ya. Nanti Ibu akan bagikan kertas, satu kelompok satu kertas. Nanti di atas kertas ini kalian akan ngebelat pola kemeja, kemudian akan membuat pecah pola rompi. Paham sampai sini? Paham. Ya, bagus kalau begitu. Silakan anak dibagi. Mana tadi kelompoknya? Ya, 2 di sini, 2 di sana. Ini pola kemejanya bisa dibelah.
Nanti kainnya Ibu bagikan ya. Bagaimana anak, sudah selesai polanya? Sudah, Ibu. Sudah coba berapa pola kamu ini? Ada pola bahan utamanya ada 4, Ibu. Ya, mana saja? Ini Sama ini 2 ya. Nah, terus bahan Pola bahan puringnya ada 3. 1 pola depan, 2 pola belakang. yang mana puringnya yang anak? ini puringnya Ibu. Mana lagi? Ini puring, bahan utama lapisan, Ibu. Terus mana Lapisan bahan utama sama puring. Ini lagi apa ini? Menggunting. Bikin pola. Setelah kampungnya bagaimana ini anak? Nanti langsung dikasih di kain, Ibu. Langsung dikasih bahannya ya? Oke. Ya sudah tidak apa-apa. Tapi ingat nanti ya, harus dikasih di bahannya langsung ya. Baik. Ada yang sudah siap potong? Kelompok saya, Ibu. Oh iya, ya. Silakan. Saya coba Ibu lihat. Mana bahan utama yang pertama anak, yang TM mana TM? Ini, Bu. Oke. Ini turun sedikit anak, kamu bawahnya kan nanti pakai 3 sampai 4. Yang itu mepet ya Sapna ya? Iya, Bu. Oke. Yang mau potong puring? Ini kayaknya sudah siap dipotong ya? Sudah dikasih kampung semua? Sudah. Oh iya, boleh. Silakan dipotong anak. Itu tajam enggak guntingnya itu? Tajam. Tajam ya? Ini berapa senti ini? 3 ya. Yang sisi berapa? 1,5. Ini 2. 2 ya? Ya. Selebihnya 1,5. Oke. Boleh. Lanjut dah. Bahan utama kalian sudah dipotong anak? Sudah, Ibu. Ini tinggal apa ini? Pemotongan puring. Potongan puring. Ya, oke. Ini yang ada puringnya. Kamu menyambung apa anak? Menyambung bahu, Bu. Oke. Langsung saja ke sebelahnya. Ayo. Langsung keluar. Sudah.
badan belakang dari bahu, tapi jangan sampai ujung. Setelah itu kita balik, baru kita jahit bagian depan, tapi jangan sampai ujung juga ya. Ini sudah selesai ya? Sudah Ibu. Tinggal di press. Saku apa ini anak? Saku press. Saku press. Oke, ya lumayan. Walaupun ada bagiannya masih kurang rapi, tapi tidak apa-apa. Sudah cukup. Ini tempat kerjanya sudah dibersihkan ya nak? Sudah rapi semua ya? Jangan sampai ada alat yang tercecer, yang ketinggalan. Sudah rapi semua berarti? Sudah. Ya, kelompok mana yang siap maju? Saya Ibu. Kelompok berapa anak? Kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat desain rompi dengan 3 saku pes dan 3 buah kancing. Jumlah pola yang kami butuhkan yaitu ada pola badan utama, pola bahan utama, 4 pola yaitu 2 pola depan, 2 pola belakang. Pola bahan puring yaitu 3 pola, 1 pola depan dan 2 pola belakang. Pola lapisan 2 pola, 1 lapisan depan dan 1 lapisan belakang. Di sini kami membutuhkan waktu membuat desainnya 15 menit dan memberi tanda pola 30 menit, menggunting bahan 60 menit, pecah pola rompi atau pesnya 90 menit. Menjahit garis hias princess 10 menit, membuat saku 60 menit, menjahit tengah muka 5 menit, menyambung bahu 10 menit, dan menjahit garis leher 10 menit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ya, tadi sudah kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok kami Ibu. Kelompok berapa anak? Kelompok 4. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat rompi. Membuat rompi dengan 2 saku paspoal dan menggunakan double kancing. Adapun pola yang harus kami persiapkan yaitu pola bahan utama 4 pola, yaitu 2 pola depan, 2 pola belakang. Pola bahan puring 3 pola, 1 pola depan, 2 pola belakang. Pola lapisan 2 pola, 1 depan dan 1 belakang. Adapun langkah kerja pembuatan rompi. 1. Membuat desain. Kami membutuhkan waktu 15 menit. Pecah pola rompi membutuhkan waktu 90 menit. Menggunting bahan 60 menit. Memberi tanda pola 30 menit. Menjahit. Menjahit garis hias princess 15 menit. Membuat saku 60 menit, menjahit tengah muka 10 menit, menyambung bahu 10 menit, menjahit garis leher 15 menit, dan penyelesaian 30 menit. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, pekerjaan kita sudah selesai. Bisa kita simpulkan bahwa rompi kita ini menggunakan pola dasar kemeja. Ya, modelnya ada yang simetris dan ada yang asimetris. Ya, kemudian menggunakan saku apa nak? Saku press dan saku paspoal. Ya, kemarin selama pengerjaan kalian mengalami kesulitan tidak? Bisa. Ya memang kalau untuk bagian sakunya itu memang agak sulit, dibutuhkan kesabaran. Kemudian untuk kerongkongannya juga ada tekniknya supaya bisa hasilnya bisa lebih rapi.
Siapa yang bisa bantu ibu? Mungkin tadi ada yang ibu lihat menjelaskan ke temannya pendek menjahit kerongkongan. Siapa tadi anak? Saya, Bu. Silakan, coba dijelaskan. Bantu ibu jelaskan ke teman-temannya anak. Kita jahit dulu bagian kerung belakang lengan dari bagian bahu, tapi tidak sampai ujung. Itu kiri dan Kanan. Setelah Kemudian itu kita balik, kita jahit sama seperti bagian pola belakangnya tadi. tapi tidak Tidak sampai ujung. Kenapa tidak sampai ujung anak? Untuk memberikan ruang untuk menjahit sisinya nanti. Bagus, bagus sekali ya. Yang lain paham anak? Paham. Bagus. Terima kasih Yul. Untuk pertemuan berikutnya anak ya, pekerjaan kalian di rumah silakan kalian mencari literatur tentang cara pembuatan pola, karena untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat pola jas. Jadi silakan cari di internet bagaimana cara membuat pola jas. Untuk minggu depan silakan kalian